Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idnihi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bahkan hampir di penghujung daripada bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan-keberkahan yang lainnya sehingga kita masih melaksanakan ibadah puasa. Saudara-saudara, di penghujung daripada bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memperketat, mempererat ikat pinggangnya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin dekat akhir daripada bulan Ramadan, Rasulullah semakin giat melaksanakan ibadah. Terutama di bulan Ramadan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar bangun tengah malam untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa ada satu malam apabila dia melakukan ibadah di malam itu, maka pahalanya lebih besar, bahkan lebih berlipat ganda. Dan dikatakan di dalam Al-Quran itu sendiri bahwa di dalam surat Al-Qadar disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Qadar. Apakah malam Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Yaitu 83 tahun 4 bulan. Bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia kita rata-rata tidak sampai lebih daripada 83 tahun. Yang ada, kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 63 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka beruntung sekali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena lebih baik daripada 1000 bulan yang akan kita dapatkan. Saudara-saudara sekalian, di malam itu malaikat telah turun dari arasnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, melihat hamba-hambanya yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Oleh karenanya, maka patut bagi kita mencari daripada malam Qadar ini. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Sungguh beruntung bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding daripada umat-umat yang lainnya, bahwa kita masih mendapatkan malam Lailatul Qadar. Inilah keuntungan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Allah, karena Allah mencintai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diberikan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, turunnya Al-Qadar, walaupun usia daripada umatnya Nabi Muhammad sangat singkat,
tetapi amaliyah ibadahnya sama dengan umat-umat Nabi terdahulu yang umurnya usianya melebihi daripada ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Oleh karenanya kita patut mencari Lailatul Qadar di 10-10 terakhir sebagaimana Rasulullah SAW lalu melakukan menjelang daripada 10 terakhir di bulan Ramadan. Menurut Imam Ghazali ada tanda-tanda Lailatul Qadar itu akan datang. Yang pertama, suasana alam itu begitu sejuk. Tidak nampak lagi yang namanya terang benderang, redup dan sebagainya. Tetapi di sini begitu sejuk, ada angin sepoi-sepoi. Seluruh pohon daunnya menundukkan kepalanya, menundukkan daunnya. Sehingga ini tanda daripada Lailatul Qadar. Bahkan bintang di langit pun tidak ada satupun. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, shaimin wassaimat rahimakumullah. Menurut Al-Imam Ghazali dikatakan Lailatul Qadar itu akan turun apabila yang pertama kita melaksanakan ibadah puasa kita di hari Rabu atau di hari Minggu, maka jatuhlah Lailatul Qadar itu atau malam Qadar itu pada tanggal 29. Dan bila kita melaksanakan ibadah di malam 29, maka insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, apabila kita melaksanakan saum atau puasa pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal malam 21 Ramadan. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, andaikan kita melaksanakan ibadah puasa itu diawali pada hari Selasa dan Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal atau malam 27 Ramadan. Dan yang berikutnya, yang keempat, apabila kita melaksanakannya pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 23 atau malam 23 Ramadan. Mudah-mudahan dengan yang singkat ini kita bisa memanfaatkan usia kita untuk menyongsong Lailatul Qadar agar kiranya kita mendapatkan malam yang penuh berkah, malam yang penuh magfirah, malam yang penuh ampunan, sehingga amaliyah kita bertambah dari yang sedikit menjadi lebih banyak lagi, sama seperti umat-umat Nabi yang lainnya, dan kita semua mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa berkat bimbingan daripada Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita semua yang rajin ibadah puasa, yang rajin ibadah di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dari awal hingga akhir pasti mendapatkan malam Qadar. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.